Orang tua itu pertengahan pintu surga. Maka kalau kita abai dengan orang tua, sama kita menutup pintu surga. Dunia, ketika kita mengejarnya satu langkah, dia selangkah meninggalkan kita. 2 langkah kita mengejarnya, 2 langkah dia menjauh dari kita. 3 langkah kita mengejarnya sampai mati pun tak akan pernah tergenggam. Maka jangan sampai dengan Tuhan kita pikun, dengan Allah kita tidak ingat, sementara dengan dunia lengket. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu ala nabi. Perkenalkan, saya Faisal. Selamat datang kembali di acara podcast kesayangan kita, You Podcast, Jawaban untuk Umat. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, mari kita sambut Ustadz Ahmad Mukhlisin. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ustadz Ahmad Mukhlisin LCMA. Beliau lahir di Desa Paritsayang, Kabupaten Meranti, Provinsi Riau, pada 2 Oktober tahun 1980. Beliau menempuh pendidikan gelar sarjananya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, dan juga menyelesaikan Strata 2 di IAIN Imam Bonjol, Padang. Beliau adalah salah satu pendakwah yang aktif berdakwah di kota Pekanbaru dan sering terjun ke pedalaman untuk berdakwah ke suku-suku yang ada di pedalaman. Lama nggak jumpa nih Ustadz. Alhamdulillah, senang Tidak rasanya. jumpa di dunia nyata, tapi sering berjumpa di dunia gaib. Ya Allah, senang rasanya Ustadz bisa berhadir di studio kami ini Ustadz. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya cukup banyak buat hadir di podcast kami tercinta ini Ustadz. Kita tercinta ini. Beliau adalah guru besar di pesantren Nurul Azhar, juga pendakwah ataupun pegiat dakwah Ustadz, di dalam Riau maupun di pedalaman ya Ustadz ya. Juga beliau adalah salah satu pengurus di Yayasan Tabung Wakaf Umat. Pengurusnya itu Ustadz di divisi apa ya Ustadz ya? Divisi dakwah. Divisi dakwah ya Ustadz. Baiklah Bapak Ibu, Sobat Podcast dimanapun Anda berada, selama beberapa menit ke depan kita akan membersamai Bapak Ibu sekalian, Sobat Podcast dimanapun berada, dalam seri podcast bertajuk Perjalanan Akhirat. Yang pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai mengisi waktu di usia tua. Mungkin untuk mengawali sesi kajian interaktif kita pada hari ini, kenapa Ustadz di Riau ini sering membahas mengenai perjalanan akhirat ini, Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Dulu ketika awal-awal mengangkat tema perjalanan akhirat, banyak yang respon positif, sehingga mereka minta kajiannya itu berseri. Asal mula kenapa saya membahas tema perjalanan akhirat. Kemudian yang kedua, akhirat itu pasti. Dunia berbatas waktu. Akhirat selama-lamanya. Maka membahas yang pasti, tentu mereka adalah orang yang cerdas. Tentu kita tidak ingin disebut sebagai orang yang tidak cerdas. Jadi kecerdasan seseorang itu saat membahas yang pasti. Kalau yang tak pasti kita bahas, ya pasti yang tak pasti itu akan bergeser. Dunia sementara, akhirat selamanya, gitu ya guys ya. Ya Ustadz ya. Mungkin di kajian ini ada beberapa pertanyaan dari tim kreatif kami Ustadz. Sudah disusun sedemikian rupa. Tinggal. Untuk mengawali mungkin Faisal dulu nih Ustadz. Faisal sering curhat colongan lah nih Ustadz sama Ustadz. Faisal mungkin sibuk mengejar dunia nih Ustadz sekarang ini.
bisa dibilang budak korporat, lupa akhirat. Bagaimana saat ketika di hari tua untuk membalas kelalaian-kelalaian di masa muda yang telah saya lakukan ini, Ustaz? Atau dimulai dari muda dulu gitu, Ustaz? Orang beranggapan tentu berbeda-beda, tidak semuanya sama. Kalau saya melihat mengejar dunia itu ibarat mengejar bayang-bayang. Satu langkah kita mengejarnya, pasti dia satu langkah meninggalkan kita. 2 langkah kita mengejarnya, 2 langkah dia semakin jauh dengan kita. 3 langkah berlari habis nafas kita, dunia itu tidak akan pernah mampu kita genggam seluruhnya. Tentu orang berpikiran bahwa nikmatnya di hari tua itu ketika kaya. Tapi kalau kita lakukan wawancara, tidak semua orang kaya itu merasa bahagia di usia tuanya. Muda bukan hanya sekedar kesempatan yang Allah berikan, tapi satu di antara masa yang Allah minta pertanggungjawaban kan an-syababik, tentang masa muda ia habiskan untuk apa. Mungkin itu sederhananya. Jadi muda itu waktu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau muda berfoya-foya, kira-kira waktu diaudit gimana kita mempertanggungjawabkannya? Allah. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Apa bisa terwujud, Ustaz? Itu cuma fata morgana. Fata morgana ya, Ustaz, ya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Sudah disusun juga ini dari tim kreatif kita, Ustaz. Bagaimana agar di hari tua itu nantinya tetap bahagia ataupun terus bahagia? Bahagia, orang memaknai tentu dengan makna yang berbeda-beda sesuai dengan di posisi mana usianya. Bagi mereka yang belum menikah, menganggap yang paling bahagia itu waktu menikah. Sehingga disiapkan sedemikian rupa untuk sampai di hari yang paling istimewa di dalam hidup, ketika menjadi raja satu hari, menjadi ratu satu hari tentu pasangannya. Tapi tentu pertanyaan yang akan muncul setelah menikah, orang kan akan bertanya, sudah punya anak, jadi bahagia yang satu hari itu serasa sirna dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang. Berarti kan akan tergeser, bahwa bahagianya menikah itu akan tergeser dengan bahagianya punya anak. Anak membahagiakan ketika kita tengok, ketika kita pandang, satu hari kita bekerja di luar, pulang ke rumah menengok senyum anak, lelah itu seperti hilang. Ketika lelah seperti hilang, cuman bertahan berapa lama? Ketika anak sudah mulai besar, sulit kita nasihati, bahkan kadang ada yang membantah, waliyadzubillah, sama-sama kita memohon perlindungan kepada Allah. Tentu sudah berubah lagi. Apalagi kemudian yang kita sayang, bagi ibu 9 bulan 10 hari di rahim, lalu kemudian dilamar orang, apakah mungkin masih akan kita tahan? Pasti kita lepas. Jadi yang kita anggap bahagia itu ternyata enggak juga. Gak ada yang paripurna gitu ya. Nah, makanya ketika dia sudah punya anak, menganggap yang paling bahagia itu ketika sudah semua anaknya rampung, lalu kemudian mereka menikah saat punya cucu. Ternyata tidak. Maka Rasul menyebutkan kan sederhana, wa inna minas sa'adah. Sesungguhnya bagian dari kebahagiaan itu ayatullah umural abdi, ketika Allah berikan seorang hamba usia panjang. Tapi bukan hanya angka-angkanya saja yang panjang. Karena kalau hanya angka yang panjang, banyak orang yang usianya panjang. Tapi hatta yarzuqahul inabah. Bersama dengan panjangnya usia itu ada rezeki yang luar biasa. Apa dia rezeki yang luar biasa? Allah berikan kepadanya inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering ketika saya ngisi kajian subuh, ketemu nenek-nenek dan kemudian bersama dengan ato-ato berpayung berdua. Allah karim. Bayangkan berapa lama, berapa kecepatan berjalan kaki mereka berdua. Luar biasa. Seperti pengantin baru. Mungkin kita di usia muda kan tidak pernah merasakan pergi bersama ke masjid dengan istri. Tidak pernah, karena mungkin disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Mungkin di rumah ada anak kecil. Tapi ketika tua, bisa ke masjid berdua bersama meskipun hujan, berpayung berdua. Alangkah indahnya. Maka terbesit di dalam hati saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sampaikan usia saya sama seperti atuk dan nenek ini, sehingga saya bisa berdua dengan istri pergi ke masjid. Oh, itu bahagia.
Dan kebahagiaan itu mungkin kita hanya mengangan-angan saja. Tapi kalau itu sampai kepada kita, itu menjadi pertolongan paripurna, mengisi usia akhir kita itu dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Ustaz, terus bahagia di hari tua itu harus kita capai memang dari kitanya sendiri ya Ustaz ya. Terus apa sih amalan terbaik di usia tua ini Ustaz? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, surat yang terakhir Allah turunkan dari 114 surat itu surat An-Nasr. An-Nasr itu maknanya pertolongan. Kalau kita pahami secara tekstual, pertolongan itu kan pertolongan ketika Makkah ditaklukkan tanpa pertumpahan darah. Itu kan bagi Rasul. Konteksnya bagi kita apa? Pertolongan Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan ibadah, apalagi kemudian sampai di usia tua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Mayuridillah bi khairan istamala." Orang yang Allah inginkan untuk menjadi tambah baik, maka Allah fungsikan dia. Berarti bukan orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala biarkan begitu saja, tapi Allah fungsikan. Para sahabat bertanya, qalu kaifa istamala? Rasul, bagaimana caranya Allah memfungsikan seorang hamba? Lalu kemudian beliau jawab, ayyuwaffiqahu bi'amalin shalih qabla mautih. Allah akan tolong hamba tersebut untuk bisa melakukan amal baik sebelum nyawa terpisah dengan raga. Amal soleh ini kan banyak. Amal soleh ini banyak. Ada orang-orang yang istimewa, bukan hanya sekarang, sejak masa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contoh Abu Talhah. Ketika turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau mampu menginfakkan yang paling engkau cinta. Dan dulu Abu Talhah itu punya kaplingan kurma di seberang Masjid Nabawi. Jadi secara letak itu sangat strategis dan pasti harganya mahal. Dan ketika turun ayat itu, Abu Talhah menwakafkan bayruha itu untuk Allah dan Rasulnya. Ini kan luar biasa. Berarti memberikan sesuatu yang paling terbaik di dalam hidup sebelum nyawa terpisah dengan raga, itu adalah di antara amal yang nanti akan menjadi amal istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menghadiahkan yang terbaik untuk kebaikan. Baik Ustaz. Mohon maaf Ustaz, ini agak melenceng dari pembahasan kita persiapan di hari tua ya Ustaz. Bagaimana Ustaz menurut tanggapan Ustaz mengenai orang yang meletakkan orang tuanya ini di panti jompo gitu Ustaz? Karena fenomena yang kita dapat bahwa Gen Z sekarang, saya pernah dengar dari teman-teman bahwa mereka sudah mempersiapkan di panti jompo mana mereka akan tinggal gitu. Bahkan juga di panti jompo ini orang tua katanya lebih bahagia karena sekufu, ketemu dengan kawan sebaya, bisa buat kreativitas bareng karena sefrekuensi gitu Ustaz. Gimana ini Ustaz? Jangan berusaha untuk menciptakan sesuatu yang justru kita kehilangan pahala besar dari sesuatu itu. Di antaranya ketika kita meletakkan orang tua di panti jompo. Ketika kita sudah berangan-angan, nanti saat saya tua, saya di panti jompo sajalah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar. Di tangga mimbar yang pertama, amin, kata beliau. Di tangga mimbar yang kedua, amin. Begitu juga di tangga mimbar yang ketiga. Para sahabat penasaran, kenapa Rasulullah mengucapkan amin yang sebelum-sebelumnya beliau tidak membaca itu. Lalu kata baginda Rasul, Jibril berdoa. Di antara doa Jibril itu, rahima'an furajulin, al-hadis fima makna, celakalah seseorang, merugilah seseorang. Siapa dia? Yang masih berjumpa dengan kedua orang tuanya di usia senja mereka, tapi kemudian tak mampu dijadikan wasilah, perantara, untuk dia masuk ke dalam surga. Di orang tua itu di usia sepuh justru menjadi wasilah, menjadi sarana paling mudah bagi anak berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita letakkan di panti jompo, berarti kita kehilangan sarana itu. Kita perlu membayangkan, suatu saat kan kita akan tua. Lalu kemudian kita akan diletakkan ke panti jompo, sementara anak kita dengan cucu kita berjalan ke sana kemari. Makanya rambu-rambu Rasulullah itu sederhana. Baru aba'akum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah engkau kepada ayah ibumu, niscaya anak-anakmu akan berbakti kepadamu. Jadi
kita memandang bukan orang tua saat ini, tapi pandanglah kita saat kita ada pada posisi mereka. Mungkin sederhana. Orang tua ketika di kampung lebaran, ketika kita sudah menelpon, "Mak, ya, kami tak pulang." Kira-kira respon orang tua? Dia meskipun berat bagi dia, tapi mengatakan dia enggak apa-apalah. Enggak apa-apalah. Tapi ketika malam takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anak tetangga pulang. Gimana rasa? Maka jangan sibuk dengan kerja kita tak pernah balik. Allah Bang Toib itu cuma 2 kali karim. lebaran tak pulang-pulang. Masa iya kita mengalahkan Bang Toib lebih dari 2 kali lebaran tak pulang-pulang? Orang tua itu pertengahan pintu surga. Maka kalau kita abai dengan orang tua, sama kita menutup pintu surga. Walaupun sebenarnya dia bahagia di panti jompo gitu, Ustaz. Tapi Kalau dia di panti jompo dia merasa bahagia, orang tua kita merasa bahagia, berarti ada masalah pada anaknya, bukan pada orang tuanya. menyia-nyiakan kesempatan gitu ya, Ustaz. Sayang kan? Sayang banget, Ustaz. Ya, itu memang perasaan yang sangat sedih kiranya, Ustaz. Memang ketika Faisal kan anak rantau ya, Ustaz ya. Merantau dari Medan ke Riau. Perasaan sedih ketika melihat mereka di sana wajahnya sudah mulai menua, sudah tanggal gigi-giginya gitu. Itu memang perasaan yang sangat menyedihkan lah gitu bagi anak Ustaz ya. Pertanyaan menarik ini. Apakah ada istilah pensiun di dalam Islam itu, Ustaz? Kalau kita tengok pesan secara umum ya, fa iza faraghta fansub. Ketika engkau selesai melakukan satu aktivitas, satu amal, maka berpindahlah dengan amal yang lain. Dan amal itu kan sifatnya umum, termasuk pekerjaan. Berarti secara tidak langsung nggak ada istilah pensiun. Anda punya keilmuan yang luar biasa, sehingga Anda ditempatkan di satu pekerjaan yang juga kemudian luar biasa. Lalu kemudian Anda pensiun, maka pada waktu itu ilmu Anda berhenti. Kalau ilmu Anda berhenti, berarti aliran kebaikan bagi kita tertutup. Maka mohon maaf, sahabat-sahabat, jamaah dimanapun berada yang punya keahlian, fungsikanlah keahlian itu terutama untuk lembaga-lembaga sosial. Kenapa demikian? Supaya masih tetap tersalurkan dan di usia senja kita masih banyak mengisi kebaikan. Mungkin di waktu usia muda kita hanya ingin bertimbal berbalik upah. Tapi kalau hanya berbalik upah, maka keahlian kita hanya habis di dunia. Tidak akan berkelanjutan. Maka kan ilmu yang bermanfaat itu kan tidak hanya berbicara tentang ilmu yang berkaitan dengan agama saja. Tapi ilmu yang menopang agama yang kemudian memberikan manfaat itu juga kemudian perlu kita salurkan. Perlu kemudian kita salurkan. Bahkan menarik, yang disebutkan oleh baginda Rasul al-hadis yang makna idza ja'atil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasila. Ketika datang hari kiamat dan pada waktu itu engkau sedang memegang benih, falyazra'ha, maka tanamlah. Bayangkan kiamat datang kita memegang benih, tanam. Tsunami datang, Kan kalau orang kan lari. Iya, Orang kalau lari. Jadi kalau kita masih memegang benih, tanamlah. Kenapa? Supaya bisa menebar kebaikan. Contoh beginilah. Atuk-atuk nenek kita dahulu ketika nanam mangga. Dulu kan belum ada istilah mangga yang dicangkok, masih pakai benih. Dulu kan masih banyak pakai benih. Dia ditanam. Atuk itu ketika ditanya, "Tuh, kok masih nanam mangga?" Kira-kira apa jawabannya? Untuk cucu nanti. Wah, itu kan luar biasa. Berarti dia tidak memikirkan bahwa apa yang dia lakukan bermanfaat untuk dia, tapi mereka berpikir manfaat untuk generasi setelahnya. Jadi kalau sudah pikiran itu hilang dari generasi muda kita, hilang dari kita saat konteks sekarang ini, bagaimana kemudian mereka yang hadir nanti setelah kita akan mendapatkan kebaikan dari sesuatu yang kita buat. Jadi tidak ada istilah pensiun. Maka tanamkan dalam diri, jangan pensiun untuk berbuat baik. Oke, jadi kita ada ilmu gitu, Ustaz, kita tebarkan pada ini ya, ilmu bermanfaat itu Ustaz ya. Manusia sudah pasti akan menemui ajalnya. Ini agak keluar substansi kita. Sudah pasti menemui ajalnya. Bagaimana Ustaz kita menyikapi orang-orang tersayang kita itu meninggalkan kita lebih dahulu, Ustaz. Ini kan yang menyakitkan, Ustaz. Kalau kita pantau, yang lebih sering meninggal dulu itu suami atau istri? Menurut survei gimana deh, kawan-kawan?
Suami ya. Berarti suami ini menderita kali ya. Oh, menderita ya. Berarti sebenarnya kita duluan nih tadi. Ya enggak, di kampung kami lebih banyak janda dibanding duda. Itu nampaknya yang lebih dulu matian nih suami. Maka para suami siap-siap untuk kemudian berpisah dengan orang yang dia sayang. Ini menarik. Rasulullah didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, wahbib man syi'ta fa innaka mufarakah Muhammad." Silakan engkau cintai seseorang, seberapapun dalamnya cintamu kepadanya, ketahuilah suatu saat nanti engkau akan berpisah dengan. Faisal, suka tak suka, senang tak senang, pasti akan berpisah dengan orang yang dia cinta. Saya juga akan berpisah. Cuman lebih dahulu saya atau istri saya, itu yang rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti kita akan berpisah. Maka dalam hidup ini biasakanlah ngobrol tentang mati, supaya kita dan pasangan kita tak kaget kalau nanti harus berpisah. Jadi nggak cerita bahagia-bahagia aja gitu, senang-senang aja gitu, Ustaz. Karena kepastian kematian itu kan pasti. Kalau kita hanya cerita senang lalu berpisah, itu pukulan berat. Ketika menjadi pukulan berat, orang biasanya akan meratap. Meratap itu sesuatu yang dilarang. Bukan menangis yang meratapnya. Rasulullah lewat komplek pemakaman. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang menangis. Karena anaknya meninggal. Kata baginda Rasulullah, "Ittaqi Allah wasbiri." Takwalah engkau kepada Allah, lewati ujianmu itu dengan sabar. Perempuan ini tak memandang siapa yang memberikan nasihat. Lalu kemudian dia nyeletuk, bahasa kita sekarang. Fa innaka lam tusib bi musibati. Engkau bisa memberikan nasihat kepada aku karena engkau tak mendapatkan musibah sebagaimana yang aku alami. Kalau kita tengok, putra-putra Rasulullah itu meninggal semuanya waktu masih di usia kecil. Maka Rasulullah ketika melihat perempuan menangis tadi, Rasulullah tidak melarang. Bahkan Rasulullah ketika putranya meninggal, terlihat oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Apa kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf? "Anta tabki ya Rasulullah." Rasul, engkau juga meneteskan air mata. Begitu indah kalimat yang digunakan oleh sahabat ketika bertanya kepada nabinya. Indah sekali kalimatnya. Menariknya jawaban Rasulullah ternyata lebih indah. Jawaban beliau, "Innal aina tadmu'u wal qalba yahzunu, walakin la aqulu illa bima yarda rabbuna." Sungguh mata ini meneteskan airnya, hati ini amat bersedih, tapi mulut ini tak akan bertutur kecuali kalimat yang mendapat ridha dari Tuhan kami. Maka mengobrol kematian itu bukan menghentikan cerita bahagia, tapi untuk menyambung kebahagiaan yang lebih dibanding kebahagiaan di dunia, dan kebahagiaan itu abadi. Tentu jangan kita hanya satu atap di dunia, hanya beberapa tahun saja, beberapa puluh tahun saja, lalu kemudian kita berbeda atap saat berada di kampung abadi. Jadi Ustaz, ya kalau bahas-bahas kematian ini kan sensitif ya Ustaz ya. Seperti menghentikan kebahagiaan lah gitu Ustaz. Jadi istri kan kadang nanya gitu kan, gimana kalau Umi meninggal gitu ya. Ya dalam hati saya ya nikah lagi gitu. Tapi sebenarnya memang perlu di ini ya Ustaz ya, perlu diobrolkan ya. Perlu diobrolkan memang agar kita lebih bersiap memang untuk menjemput kematian itu Ustaz. Jadi Ustaz Saad Latif itu kan cerita, nanti kalau saya mati duluan, dia cerita dengan istrinya. Dipanggil istrinya, dipeluk, dicium, dia cerita. Jangankan adik mati, adik masih hidup aja abang udah memikirkan untuk memilih lagi. Apalagi nanti sudah mati. Ada pengganti ya Allah. Ya mati itu kan sudah pasti. Supaya kita tidak meratap, maka ngobrolin tentang mati itu ya. Kan mati itu menjadi penasehat yang tidak berbicara. Kafabil mauti wa'izah, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kalau nasihat, orang memberikan nasihat ketemu cacatnya, pandai ngomong saja. Ya kan? Tapi kalau mati, itu dia ada cacatnya ketika memberikan nasihat. Ya obrolin aja. Kalau dengan anak, supaya anak itu siap. Ya supaya siap. Khawatirnya nanti mereka terpukul dalam-dalamnya ketika berpisah dengan orang tuanya. Jadi gimana cara komunikasi dengan anak dan keluarga itu? Apa nanti suatu saat orang tua, abi, umi bakalan ninggalin adik ya gitu. Perlu memang. Ya perlu. Saya kalau pulang ke kampung, saya selalu bawa anak-anak saya ziarah ke makam atuk dan nenek. Kebetulan atuk mereka tidak jumpa, tapi nenek mereka jumpa, nenek saya. Berarti mereka memanggilnya buyut. Saat saya ajak ke pemakaman, mereka selalu mengheningkan cipta. Saya ajak mengheningkan cipta, lalu kemudian terdiam. Saya ajak membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat-surat pendek, saya ajak berdoa. Setelah saya tengok belakang, kedua anak saya yang besar,
Menangis mereka. Saat menangis, lalu kemudian saya sampaikan, nak, ayah, bunda, suatu saat juga akan ada di dalam ini. Ada di dalam ini. Nanti kalau ayah dan bunda ada di dalam ini, jangan lupa doakan ayah bunda. Itu kan pesan-pesan sederhana. Saya tidak berbicara tentang mati. Tapi ketika saya ajak, mereka menangis, berarti nenek di dalam ya? Iya. Atuk di dalam? Iya. Itu kan hal-hal sederhana. Orang tua sekarang kan ngajak ke mall rajin, ngajak ke tempat rekreasi, mana yang paling viral pasti datang kan. Tapi orang tua yang mana yang pernah ngajak anaknya ke kuburan? Iya, persentasenya pasti kecil. Nah, ini memang pengalaman saya secara pribadi, anak yang pertama dengan anak yang kedua. Makanya kalau pas pulang, apalagi kemudian menjelang Ramadan atau menjelang Lebaran, anak selalu bertanya, kapan datang ke makam nenek, kapan datang ke makam atuk. Artinya secara tidak langsung itu sudah tertanam. Kita ini kan sibuk membahagiakan anak, kita anggap ketika dia bermain itu yang paling bahagia. Tapi ada sisi lain yang kemudian nanti akan menjadi kebahagiaan paripurna bagi kita ketika kita didoakan oleh anak-anak kita. Maka bermula dari situ. Jadi sebenarnya kita ya sebagai orang tua harus mengajak amalan-amalan pada saat di kuburan gitu ya Ustadz ya. Supaya mereka terlibat dan tahu nih perjalanan akhirnya sampai mana gitu. Artinya mereka melihat itu menjadi pelajaran yang luar biasa. Jadi mengajak. Nah ini ada juga pertanyaan dari kreativitas Ustadz. Agar tidak cepat pikun, apa yang harus kita lakukan? Kita berdoa kepada Allah. Di antara doa yang Rasulullah ajarkan, Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat pikun. Ketika orang di usia muda, maka ganti dari muda itu adalah tua. Ketika tua, secara umum gantinya itu adalah pikun. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk tidak memohon perlindungan kepada Allah untuk tidak pikun. Berarti kita tidak menginginkan itu. Hanya angka-angka usianya bertambah tapi tidak menambah timbangan amal kebaikan karena dia sudah pikun, karena catatan bagi yang bersangkutan itu Allah Subhanahu wa taala sudah angkat. Supaya tidak pikun bagaimana? Supaya tidak pikun selain dengan berdoa tadi, kita sibukkan pikiran kita itu dengan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita menyibukkan pikiran kita dengan kebaikan, menyibukkan pikiran kita dengan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah tidak pikun. Tapi ada hal yang aneh. Ini kasus real kejadiannya. Sebelum Covid, saya termasuk ngisi rutin di rumah sakit jiwa. Karena rumah saya di belakang, maka saya sering lewat belakang. Lewat belakang, paling tidak lebih dekat. Lewat belakang tentu kami melewati kamar-kamar pasien yang sedang dikarantina. Menarik. Ketika dia sudah dikarantina, kan berarti ada permasalahan secara psikis. Tapi yang menarik, ketika saya lewat, pertanyaannya itu hanya selalu dua. Mungkin karena yang saya lewati itu rata-rata laki-laki kan. Pertanyaan pertama, Bang minta duit? Bang minta duit. Kalau istilah anak sekarang, pinjam 100. Nah. Jadi Bang minta duit. Pertanyaan kedua, Bang minta rokok. Saya akhirnya terdiam. Ini yang sehat saya atau yang di dalam? Artinya kalau punya gangguan psikis di dalam jiwa, kenapa dengan uang dia begitu ingat? Dengan rokok, kenapa begitu ingat? Maka yang paling mengkhawatirkan bagi kita termasuk saya, jangan sampai kita dengan dunia tidak pikun, tapi dengan Tuhan kita pikun. Dengan Allah Subhanahu wa taala kita pikun. Wah, ini sangat membahayakan sekali. Maka kalau sudah tua juga dengan Allah kita masih pikun, kapan kita akan membuat ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ingat kita kepada Allah itu bukan karena hebat kita, bukan karena IQ kita di atas rata-rata. Ya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Oh, jadi kita harus minta tolong kepada Allah sebenarnya Ustaz, agar kita tidak pikun nantinya di hari tua. Betul. Baik Ustaz, mungkin ini permintaan terakhir dari kami Ustaz, Insyaallah, untuk menutup sesi podcast kita pada hari ini. Mungkin ada kata-kata, dua patah kata yang Ustadz bisa sampaikan kepada Bapak Ibu Sobat Podcast. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada doa yang Rasulullah ajarkan spesial. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah,
panjangkan hidupku selama panjang usia itu menambah kebaikan bagiku, dan wafatkanlah aku jika wafat itu lebih baik bagiku. Dan wafat itu lebih baik tentu ketika kita sudah meninggalkan amal. Amal itu ya bervariasi, tapi di antara amal yang paling terbaik itu amalnya terus mengalir meskipun kita sudah tidak ada, dan itu ada pada wakaf. Dan alhamdulillah kita Yayasan Tabung Wakaf Umat banyak punya program wakaf, termasuk pembangunan pesantren untuk anak-anak yang tidak mampu, untuk anak-anak yatim. Dan saya terlibat mengajar di sana. Saya masih ingat betul ketika mereka masih lesehan, ketika segala sesuatu terbatas, lalu kemudian sekarang ya sudah cukup lumayan, tapi masih banyak kita punya hal-hal yang butuh support itu. Paling kalau kita mati nanti harta menjadi warisan. Harta yang paling terbaik itu yang menyusul kepada kita setelah kita tiada. Dan diantaranya adalah harta yang kita wakafkan. Di pesantren kita sudah angkatan yang keempat per tahun 25 yang kita gratiskan. Dan semakin tahun semakin bertambah, semakin tahun semakin bertambah. Tentu Bapak Ibu kalau ingin terlibat di dalam kebaikan ini, maka banyak dari mereka yang anak yatim, yang anak tidak mampu. Kalau Bapak Ibu ikut mensupport mereka per bulan 1.700.000. Dan dengan 1.700.000 kalau mereka hafal Quran, dengan 1.700.000 lalu kemudian mereka mengamalkan ilmunya, maka itu di antara amal yang akan mengalir kepada Bapak Ibu. Mari bergabung bersama kami, bergabung di dalam kebaikan sebagai bekal di usia tua kita. Dan kemudian dunia ketika kita mengejarnya satu langkah dia selangkah meninggalkan kita, dua langkah kita mengejarnya, dua langkah dia menjauh dari kita, tiga langkah kita mengejarnya sampai mati pun tak akan pernah tergenggam. Maka jangan sampai dengan Tuhan kita pikun, dengan Allah kita tidak ingat, sementara dengan dunia lengket. Dan orang mati itu yamutul mar'u ala ma asya alaih, seseorang itu nanti mati sesuai dengan kebiasaannya. Maka biasakan hal-hal yang baik, maka akan menentukan bagaimana nanti dia wafat. Semoga kita semuanya Allah wafatkan dalam kebaikan, Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Saya sudah berdoa minta husnul khatimah, Allah sudah kabulkan meskipun saya belum mati, karena istri saya namanya husnul khatimah. Allah karim. Saya masih memohon untuk yang dua. Allah a'lam. Untuk informasi program kebaikan Yayasan Tabung Wakaf Umat, silakan follow akun sosial media kami, Instagram, TikTok, FB Tabung Wakaf Umat Official. Jika ingin tanya lebih lanjut tentang program kebaikan Yayasan Tabung Wakaf Umat, silakan hubungi kontak yang ada tertera di bawah ini. Untuk mendukung channel kami bisa lebih berkembang, mohon untuk di-subscribe, comment, and share video kami ya. Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke, kami dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi You Podcast selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.